Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita di sesi yang keempat, kita mulai. Bagi yang membawa mushaf, silahkan buka surah At-Taghabun ayat ke-14. Surah At-Taghabun ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman yang berbahagia, kita bersyukur hari ini Allah pertemukan kita di sesi yang keempat serial parenting, cara mendidik, memandirikan anak dalam urusan sholatnya. Hari ini kita berada di sesi yang keempat. Bagi yang belum menyimak sesi yang ke-1 sampai ke-3 bisa lihat di IG ya. Nanti silahkan bisa dilihat rekaman yang 3 sesi sebelumnya karena ini semua terkait. Nah, di pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membahas salah satu atau dua hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membiasakan anak dalam salatnya. Yaitu pertama adalah membiasakan membicarakan salat itu dalam kesehariannya, menjadi tema yang serius, menjadi tema yang pokok dibicarakan dalam keseharian dalam setiap waktu. Semua hal kita kaitkan dengan salat. Lalu kemudian kita menyempurnakan wuzunya, itu yang kedua. Nah, hari ini kita skip dulu. Kita berhenti dulu pada 2 pembahasan itu. Nah, kemarin kita ada satu poin lagi yang kita bahas, yaitu kita perlu memberikan sebuah alasan yang kuat agar kita bisa mendampingi anak lebih dalam masa pembiasaan. Saya ulangi lagi untuk tema pembiasaan. Kita flashback dulu ke materi pertama. Jadi pembiasaan atau membangun kemandirian anak dalam ibadah, dalam salat, dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama adalah pembiasaan ibadah salat itu sangat terkait dengan hidayah yang turun pada anak. Ini bahasan di hari ke-1 dan hari ke-2 dan hari ke-3 kemarin. Hari kedua ya. Apa yang kita lakukan? Undanglah hidayah sebanyak mungkin pada diri anak, karena orang tua memiliki doa mustajab. Maka doalah sebanyak-banyaknya dalam sujud, dalam waktu-waktu mustajab. Sebanyak mungkin sebut mereka dalam doa kita dengan membaca doa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kemudian yang kedua, pilar kedua adalah pembiasaan. Nah, itu fokus bahasan kita di kemarin dan hari ini. Yang ketiga adalah ilmu. Nah, di bahasan tentang pembiasaan ini, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 2 tool yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian di pertemuan yang kemarin pula kita membahas tentang menemukan alasan yang kuat untuk diri kita sebagai orang tua, karena pada waktu atau masa pembiasaan itu yang mengalami problem besar itu sebenarnya bukan anak, tetapi orang tua. Ada kendala personal kita sebagai ayah dalam urusan rezeki, dalam urusan problem pekerjaan atau yang lainnya, itu menjadi hambatan bagi kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak. Belum lagi nanti terjadinya konflik atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, problem pembiasaan itu, alasan yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak rasa syukur pada Allah SWT. Kenapa alasannya? Nah, kemarin kita bahas alasan kenapa kita perlu bersyukur dengan salat itu. Ini alasan yang sangat penting, yaitu salat itu adalah cara agar kita memiliki bekas-bekas di yaumul qiyamah nanti. Ya, agar kita punya bekas di yaumul qiyamah. Jadi anak kita dorong untuk salat, itu alasannya sederhana. Agar nanti di akhirat kita semua punya bekas, punya asar. Yang dengan bekas itu akan nampak diri kita sebagai hamba Allah. Nah, teman-teman sekalian, di pembiasaan ini ada problem yang berikutnya yang bukan hal teknis, ya, bukan hal teknis. Tapi problem itu ada pada diri orang tuanya.
Problem diri ini saya sebut dan kita bahas di hari ini karena beberapa kali setelah kelas ini saya dapati ada beberapa yang japri ke saya menanyakan tentang problem membersamai anak. Problemnya bukan di anak-anak, ya bukan ini caranya ngomong ke anak gimana cara, bukan itu. Tapi problemnya adalah ketidakkompakan misalnya antara suami dan istri. Istri berusaha didik anak, lalu kemudian suaminya tidak terkesan tidak terlibat banyak dalam mendidik anak. Suami atau istri sibuk ibadah sendiri, lalu ketika anaknya tidak sholat hanya sekedar mengingatkan. Belum lagi ditambah dengan sikap yang buruk berupa KDRT, memukul, menyakiti, ya perilaku yang lainnya. Ini semua menjadi problem. Di satu sisi ada problem berupa anak usia mulai bertambah. 7, 8, 9, 10. Ini waktu tidak bisa dipending. Waktu itu terus berjalan. Sementara orang tua masih sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu semacam ini. Konflik, sikap yang tidak baik. Efeknya apa? Efeknya energi kita yang seharusnya bisa kita gunakan fokus untuk mendidik anak menjadi terkuras habis. Nah, inilah problem yang kemarin selama beberapa waktu terakhir kemarin ada yang japri ke saya tentang problem ini. Nah, kita ingin menyelesaikan problem ini terlebih dahulu. Ini adalah kendala terpenting dalam masa pembiasaan, dalam masa pilar kedua, ya. Ingat lagi, pilar yang kedua. Di masa pembiasaan ini, problem terbesar adalah pada diri orang tuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, problem diri ini satu, orang tua terlalu fokus dengan diri sendiri. Bahasa kasarnya agak egois lah. Tapi bahasa yang agak simpelnya terlalu fokus pada diri sendiri. Orang tua yang terlalu egois, orang tua yang terlalu fokus pada diri sendiri cenderung mengabaikan anak-anaknya, pasangannya. Ini adalah problem. Kalau misalnya problem itu berupa egois lalu mementingkan diri sendiri saja, it's okay, mungkin tidak terlalu problem, tidak terlalu ngaruh besar ya. Tapi kalau egois ini berimbas pada perilaku, kalimatnya kasar, perilakunya buruk, ini akan memberikan bekas yang berat sekali pada diri anak. Saya ingin mengajak antum sekalian untuk merenungkan hal ini terlebih dahulu. Kita ingin mengajak anak-anak kita untuk sujud kepada Allah, tapi kita fokus ke diri sendiri. Kita ingin mengajak anak untuk menjadi hamba Allah, tapi kita lebih banyak mengurusi problem diri kita sendiri. Kan ini tidak sinkron. Bagaimana kita bisa mendorong anak untuk sujud kepada Allah sementara kita orang tua tidak mau mendorong anak-anak kita? Kita ingin anak kita sholat, tapi kita tidak pernah mendorongnya. Kita ingin anak kita rajin sholat, tapi kita tidak pernah menyebut dia dalam doa kita. Kita ingin mendorong, minta anak kita rajin ibadah, tapi kita juga tidak terlalu rajin dalam ibadah. Kan ini problem. Kemudian kita minta anak kita ini sholatnya tepat waktu, tapi kita sering menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Cobalah perilaku-perilaku yang semacam ini kita kurangi terlebih dahulu. Atau kalau bisa, hilangkan. Ini perilaku yang akan merusak kehidupan kita, merusak kehidupan anak. Ini bukan masalahnya untuk egois. Saya ingin gambarkan dulu usia 7-10 tahun itu begini situasinya ya. Supaya kita punya alasan lebih nanti setelah ini betul-betul buang sifat egois jadi. Pak, Bu, usia 7-10 tahun itu masa di mana anak punya kepercayaan sangat besar ke orang tua. Fase trust terbaik itu di usia 0 sampai usia 6 tahun, lalu setelah itu mulai berkurang, itu di 7-10 tahun. Itu mulai berkurang. Kalau 0 sampai 6 tahun itu masa trust yang sangat kuat antara anak kepada orang tua. Sehingga orang tua mau ngomong apa saja, anak itu akan menelan semua yang disampaikan oleh orang tua. Tapi di usia 7-10 tahun ini belum hilang. Trustnya itu masih sangat kuat. Belum hilang, hanya saja dia mulai punya referensi, mulai punya tambahan, mulai punya guru. Jadi sumber ilmunya mulai berubah. Tapi yang paling berpengaruh atas diri anak di usia 7-10 tahun tetap orang tuanya, bukan orang lain. Sehingga di masa ini ketika anak keliru, itu seketika bisa diluruskan. Bisa didudukkan, kamu jangan ulang lagi misalnya. Ini fase di mana anak itu memiliki ketergantungan yang sangat ke orang tua. Betapa sangat zalimnya kita sebagai orang tua. Anak itu sangat tergantung pada kita sebagai orang tua, lalu kemudian kita abai begitu. Kan ini zalim.
para ayah, para ibu yang hadir di majelis ini, tolong sampaikan kalimat ini ke istri atau suami kita. Ini masa di mana anak itu bergantung total, zahir dan batinnya dalam tanda kutip ya, bergantung total kepada orang tua di usia 7 sampai 10 tahun. Dia akan bisa apa? Ayah dan ibunya yang ngajari. Sebagaimana dulu dia tidak bisa cara makan, kita yang ngajari. Dia tidak bisa cara mandi, cara bersuci, kita yang ngajari. 7 sampai 10 tahun dia perlu lebih dari itu. Perlu lebih dari sekedar makan. Salat, nanti dia mulai berantem dengan teman, dia mulai mengalami problem. Usia 7 sampai 10 tahun yang berpengaruh dan paling dipercaya oleh anak itu orang tua. Buktinya nanti ketika anak kita usia SD, misalnya dia ke sekolah berantem dengan temannya, siapa yang dicari? Ayah sama ibunya. Mereka berpikir 10 kali, 1000 kali untuk ngomong kepada gurunya ketika mereka diganggu oleh kawan-kawannya. Ngomongnya ke siapa? Ayah sama ibunya. Ini fase trust yang paling kuat pada diri anak. Mereka mulai ketemu dengan problem, lalu rujukannya adalah orang tua. Nah, sangat-sangat disayangkan di masa semacam ini lalu orang tua sibuk dengan dirinya sendiri. Konflik, sikap buruk dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Anak itu tumbuh tanpa bimbingan. Bisa kebayang ya? Anak itu tumbuh tanpa bimbingan. Dia tidak punya referensi, dia tidak punya rujukan untuk menyelesaikan problem dirinya, dan dia punya trust yang sangat ke orang tua, lalu kemudian orang tua tidak memberikannya. Kepada siapa akhirnya? Ya, terombang-ambinglah hidupnya. Ini fase yang tidak bisa digantikan. Saya ingin garis bawahi yang kedua. Ini fase trust. Yang kedua, usia 7 sampai 10 tahun itu fase yang tidak bisa digantikan. Dalam tanda kutip tidak bisa, ini kita mengabaikan faktor hidayah ya. Ini kita abaikan dulu. Ini faktor ikhtiar. Ini variabel yang kita harus tempuh. Sebagai proses pembentukan ini ikhtiar yang kita lakukan. 7 sampai 10 tahun itu fase yang tidak bisa digantikan. Itu hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita disuruh mendidik anak di usia 7 sampai 10 tahun. Spesifik disebutkan durasinya 3 tahun itu, 7 sampai 10 tahun. Berarti ini fase yang tidak bisa digantikan dengan mudah. Ini sebabnya nanti ketika anak-anak tidak maksimal diajari di usia 7 sampai 10 tahun, begitu dia memasuki usia SMP, lalu dia sholatnya melemah, itu jauh lebih sulit untuk diluruskan. Beberapa kali ada yang jabri saya tentang anak-anak yang sulit disuruh sholat di usia SMP. Kita abaikan faktor hidayah dulu ya. Ini faktor ikhtiar. Kalau secara ikhtiari, secara akal, usia 13 tahun ya memang jauh lebih susah. Karena fase mendoktrin, mengajari dengan baik itu memang seharusnya di usia 7 sampai 10 tahun. Nah, ini artinya di usia 7 sampai 10 tahun ada yang terlewat, maka kemudian di usia 13 tahun, di usia SMP, SMA, akhirnya muncullah jadi problem. Nah, sekarang siapa yang punya kemampuan untuk mengelola anak di usia ini? Orang tua, karena fase trust terbesarnya ke orang tua. Yang kedua, orang tua pula karena orang tua punya doa mustajab di situ. Ini ikhtiar paling ringan. 7 sampai 10 tahun itu ikhtiar yang paling ringan dibandingkan kita ikhtiar di usia SMP atau SMA. Maka mohon sampaikan ini kepada istri, kepada suami. Ini fase paling ringan. Kalau di fase paling ringan ini saja berat, berarti ada problem di dalam diri kita. Contoh misalnya, usia 7 sampai 10 tahun, ini yang ketiga ya, 7 sampai 10 tahun, itu anak tidak punya konsep untuk konflik dengan orang tua. Saya ulangi lagi, anak 7 sampai 10 tahun, sebenarnya mereka tidak punya konsep konflik dengan orang tua. Konsep konflik dengan orang tua, konsep konflik itu hanya ada di usia ketika mereka sudah punya ilmu baru. Punya persepsi baru. Makanya kalau Anda melihat kisahnya Qabil ketika dia melawan ayahnya, itu membantah ayahnya, itu di usia sudah mulai remaja dan dewasa. Tapi fase anak-anak itu tidak ada konsep konflik dengan orang tua. Jadi usia 7 sampai 10 tahun itu secara teori mestinya mustahil anak itu akan melawan orang tua. Mestinya 7 sampai 10 tahun itu mestinya mustahil anak melawan orang tua, karena itu fase trust yang paling kuat. Nah, kemudian kenapa kita temukan anak-anak kita di usia 9 tahun, SD kelas 3, kelas 4
kok melawan dengan orang tua, ini berarti ada problem dalam diri orang tua sehingga anak itu muncul keburukannya. Mestinya tidak demikian. Ya, usia 7 sampai 10 tahun itu fase di mana anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau konflik dengan orang tua. Paham ya sampai di sini? Jadi evaluasinya adalah kalau anak-anak usia 7 sampai 10 tahun dia bisa konflik, bisa melawan, membantah orang tua. Bahkan mohon maaf ketika kita suruh sholat lalu dia nego, nah ayo sholat, enggak ya nanti aja, nah ayo sholat, enggak nanti aja 1 tahun lagi waktu sudah SMP. Ini berarti ada yang salah. Karena di usia 7 sampai 10 tahun, anak itu tidak punya opsi berpikir yang lain. Dan garis bawahi poin ini, anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun itu dia tidak punya konsep berpikir untuk berbeda dengan orang tuanya. Dia tidak punya konsep untuk berpikir berbeda dengan orang tuanya. Artinya, ya kalau orang tua ngomongnya, nah harus sholat, dia tidak boleh punya opsi yang lain. Ini bukan fase negosiasi di usia 7 sampai 10 tahun itu, bukan fase negosiasi. Anak trustnya kuat banget. Usia berapa anak mulai negosiasi dan mulai dialog? Dia punya keinginan lalu kita bangun lagi keinginannya, dialog. Itu mulai usia berapa? Itu mulai usia SMP ke atas, 13 tahun ke atas. Antum bisa lihat ini dalam kisahnya Nabi Ismail alaihissalam, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dialog antara orang tua dan ayah dalam format dialogis begitu. Itu di usia SMP ke atas. Usia sebelum SMP itu satu arah. Jadi evaluasinya bagi kita, jika anak Anda kita sekarang di usia 9 tahun lalu membantah, ini ada problem dalam diri kita. Nah, problemnya ada di mana? Problemnya ada di peran. Baik, kita tinggalkan tentang spesifikasi usia 7 sampai 10 tahun. Problemnya ada di peran. Peran siapa? Peran orang tua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Perintah sholat itu di usia 7 sampai 10 tahun, di usia 10 tahun nanti itu ada konsekuensi, ada hukuman. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memungkinkan? Satu, memungkinkan. Siapakah yang paling pas untuk memberikan punishment? Konsep punishment, kalau dalam rumah kita ada 2 peran, yaitu peran ibu dan peran ayah. Siapa yang paling pas untuk memberikan punishment? Ayah yang paling pas. Kenapa? Karena di situ ada rule, ada aturan. Kemudian ketika aturan dilanggar, di situ ada hukum, ada hukuman. Kemudian ayah itu yang menafkahi. Ayah itu yang punya ketegasan. Sementara 7 sampai 10 tahun itu anak sedang dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan ibadah. Kalau keliru ada konsekuensinya. Membantah ada konsekuensinya. Maka yang wajib hadir di usia 7 sampai 10 tahun itu adalah ayah. Karena dia punya power lebih. Satu, menafkahi, dia punya ketegasan ya, menafkahi, dia punya ketegasan, dia bisa menghukum. Oh, kan ibu bisa menghukum, Pak. Iya, tapi ibu tidak menafkahi. Naluri ketaatannya itu beda antara anak kepada ibu dan anak kepada orang tua. Bandingkan ya. Coba aja dicek. Anak-anak itu kalau dengan para ayah, dia bisa tenang. Ada rasa takutnya gitu. Tapi kalau dengan ibu, kadang tidak demikian. Dan itu bermanfaat di masa ini. Di masa 7 sampai 10 tahun. Kebayang ya, betapa beratnya atau betapa berjasanya para guru SD. Nah, ini sayangnya tidak bisa digantikan oleh para guru. Ini harus dihandle oleh para orang tua. Maka nasihat saya untuk diri sendiri dan antum sekalian, hadirlah di fase ini 7 sampai 10 tahun. Letakkan egoisnya. Ya, letakkan egoisnya. Pokoknya sabar dulu 7 sampai 10 tahun, 3 tahun ini. Di fase ini jangan banyak konflik, jangan banyak berselisih. Jangan terlalu egois di masa ini. Ya, ini fase yang tidak bisa digantikan. Nah, kemudian yang kedua, problem diri, bahasan yang berikutnya adalah problem diri orang tua yang sering menjadi kendala, penghambat proses pembiasaan ini. Baik, apa problem diri orang tua? Satu, emosi, Pak, Bu. Emosi. Emosi ini problem diri yang ngefek kepada diri anak. Nanti kita akan lihat ini dalam surah At-Taghabun. Problem diri ini yang membuat anak menjadi sulit sekali dikendalikan. Emosi, konflik.
Jadi bagaimana supaya anak terkendali? Di usia 7 sampai 10 tahun, tahan diri, sabar. Buang konflik. Tidak bisa enggak. Ini akan berpengaruh kepada takzimnya anak kepada orang tua. Ya, akan berpengaruh takzimnya anak pada orang tua. Begitu banyak data saya temukan di lapangan dalam kasus konseling, orang tua yang sering konflik di masa ini, anak punya sifat yang serupa. Apa itu? Susah dikendalikan. Emosional, tantrum. Apa yang terjadi di balik itu? Kedua orang tuanya menyimpan kemarahan yang sangat. Ya, konfliknya belum selesai. Ini problem diri orang tua. Ini harus selesai. Kenapa? Karena kita sedang menyampaikan ilmu. Kita sedang mendidik anak kita untuk menuju kebaikan. Sementara diri kita sibuk dengan hal yang bisa merusak itu. Apa efeknya kalau orang tua sering konflik tadi? Satu, ini akan berpengaruh pada psikisnya anak. Yang jadi dia akan menjadi temperamen, dia mudah marah atau dia mudah sekali depresi. Karena fase 7 sampai 10 tahun dia tidak punya rujukan lain untuk melampiaskan atau meredakan emosinya. Beda ketika SMP, dia sudah gede tuh. Dia melihat situasi tidak nyaman di rumah, dia bisa healing, dia bisa ke teman-temannya. Itu bisa reda emosinya. Tapi anak-anak usia 7 sampai 10 tahun dia tidak punya kecakapan untuk meredam emosinya sendiri. Itu kenapa di usia 7 sampai 10 tahun ini dia tidak bisa mendapatkan perlakuan buruk. Karena sekali lagi konsep jiwanya itu belum matang. Beda dengan usia setelah balik. Itu rahasianya mungkin ya, hikmahnya. Kenapa hukuman meninggalkan salat untuk anak-anak baru diberlakukan di usia 10 tahun. Ini maknanya anak baru bisa menanggung resiko yang tidak nyaman dalam dirinya itu di usia 10 tahun ke atas. Jadi anak usia 10 tahun dijewer, dia punya kemampuan untuk menetralisir. Karena dia sudah mulai menuju balik sebagiannya. Dia nanti sudah mulai kenal ilmu, dia sudah baca, dia sudah kenal YouTube, dia sudah bisa menyerap untuk sesuatu yang positif bagi dirinya di usia balik. Makanya dia mendapatkan resiko di situ karena faktor untuk meredakan emosi negatifnya jauh lebih banyak. Beda dengan usia 7 atau sebelum 10 tahun. Kemampuannya untuk meredakan emosi itu jauh lebih susah. Makanya anak-anak di usia ini kalau dia mendapatkan perlakuan yang buruk, maka kecenderungannya dia akan sangat sulit meredakan emosi. Ini contoh yang agak ekstrim ya, dalam kasus terapi non medis. Kalau anak-anak di usia ini mengalami perlakuan tidak baik KDRT, salah satu yang terjadi, misalnya dia sering mimpi buruk, atau yang kedua dia tantrum, yang ketiga dia bisa seperti melihat makhluk halus, seperti halusinasi. Nanti akhirnya dibawa ke tempat ruqyah dan yang lainnya. Padahal itu bukan gangguan jin. Tapi ini karena kemampuan anak di usia 7 sampai 10 tahun untuk meredakan emosi itu belum ada, belum kuat lah. Kebayang ya, sebagai orang tua kalau kita melakukan hal ini kepada anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun. Bisa dibayangkan pula yang terjadi pada jiwanya kalau orang tua lebih dari itu. Mukul, jewer, gebuk di usia 7 sampai 10 tahun. Jangan ya, para ayah, tolong ini dengarkan baik-baik. Jika kita punya kebiasaan mukul, tolong sabar dulu ketika di usia 7 sampai 10 tahun anak-anak kita. Karena di masa ini anak-anak belum punya kemampuan menetralisir tadi. Kendalikan diri, sabar. Ya, kendalikan diri, sabar. Renungkan ini baik-baik. Saya ingin cerita ya, dulu saya pernah menterapi waktu itu di salah satu keluarga. Cerita ini agak lama, mungkin 5-6 tahun yang lalu lah kurang lebih. Saya menterapi di salah satu keluarga. Di situ orang tuanya yaitu ibunya minta kedua anaknya diterapi karena beliau seperti melihat hal-hal aneh gitu di matanya. Ya sudahlah, kita terapi. Nah, ketika terapi itu saya bacakan Al-Quran, tiba-tiba mereka nangis gitu. Sang adik sama kakaknya nangis. Lalu saya hentikan, kemudian saya tanya, Mbak, apa yang difikirkan kok nangis gitu. Kemudian si adik ini cerita, ingat ayah. Loh, ayahnya kemana? Akhirnya mereka cerita, ayahnya telah wafat 1 tahun yang lalu. Ini ayah ini sudah wafat 1 tahun yang lalu. Setelah itu mengalirlah semua cerita tentang kebaikan sang ayah. Si anak cerita bagaimana baiknya ayah. Si kakak bercerita bagaimana baiknya sang ayah. Si ibu apalagi. Sampai ibu itu mengatakan begini, Mas, ayah itu luar biasa Mas, baik sekali.
Bahkan ketika kemarin pasca ayah wafat, kami 1 tahun hampir tidak bisa makan bersama, Mas. Loh, kenapa, Bu? Waktu kami duduk di atas di meja makan, kami duduk bertiga, lalu di pojok itu ada kursinya ayah. Kami semua terdiam dan tidak jadi makan. Kami teringat itu tempat duduknya ayah, itu piringnya ayah, itu gelasnya ayah. Kami semua terdiam, nggak jadi makan bersama. Itu kebiasaan kami selama ini. 1 tahun itu kami tidak bisa melepaskan ingatan kami tentang ayah. Baik sekali beliau. Lalu kemudian kakaknya, karena melihat si adik nangis terus ya, kakaknya bilang, "Wes Dek, jangan nangis terus. Sudah, jangan nangis terus." Antum tahu apa kalimat yang keluar dari lisannya si adik ini? Adik ini bilang, dan itu di luar dugaan saya. Adik itu bilang, dengan wajah langsung diangkat begini, dia bilang ke kakaknya, "Mbak, sampean enak. Kamu enak, Mbak. Kamu hidup lebih lama dengan bapak daripada aku." Kebayang ya? Masya Allah, ya anak ini ternyata punya kesan yang sangat mendalam tentang ibunya, tentang ayahnya, sehingga dia iri mendapati kakaknya hidup lebih lama dengan sang ayah dibandingkan dengan dirinya. Ternyata itu yang membuat hatinya sedih tentang ayah. Apa efeknya ketika orang tua itu mampu membekas dalam jiwa anak? Anak ini tiap hari mendoakan orang tuanya. Saya ingin kasih tahu ini ke antum sekalian, cerita ini untuk para ayah. Kalau biasa ngomel, ayolah berhenti. Efek yang paling ringan, yang paling mudah sekali muncul kalau kita bersikap buruk ke anak, bekas positif dalam batin anak tentang kita itu tidak ada. Apa kita nggak takut tuh ketika nanti kita tidak ada, lalu anak-anak itu melupakan kita dalam doanya? Karena tidak ingin kan? Jadi sekarang ayah, ayo tahan diri, ayo sabar mengalah, ayo sabar tahan lisannya, ayo sabar tetap berbuat baik ke anak, ayo sabar tetap dekat dengan anak-anak. Tujuannya apa? Supaya hati mereka tidak pernah lupa dengan kita, supaya lisan mereka mudah menyebut kita dalam doanya nanti waktu kita sudah tidak ada di muka bumi. Sesederhana itu. Ini problem diri yang ada dalam diri orang tua. Baik, hari ini kita akan tambah sesi pertemuannya. Mari kita lihat dalam surah At-Taghabun. Antum bisa lihat yang bawa mushaf, silahkan buka surah At-Taghabun ayat ke-14. Nanti kita lihat dalam tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri atau pasanganmu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Baik, kita renungkan ayat ini. Di antara pasangan itu bisa menjadi musuh. Apa maknanya musuh? Ya, apa maknanya musuh? Musuh itu maknanya adalah, semua mufasir sepakat tentang musuh ini. Maksudnya adalah menghalangi orang tua, menghalangi keluarga, menghalangi suami, istri dari kebaikan, dari ketaatan kepada Allah. Semua tafsir mengatakan kurang lebih demikian. Jadi ada kalanya istri, ada kalanya suami itu menjadi penghalang untuk tumbuhnya ketaatan pada diri kita. Kita tidak ingin kita itu termasuk dalam ayat ini. Jangan sampai problem diri kita sebagai orang tua, lalu kita bersikap buruk kepada anak, lalu setelah itu menjadi penghalang anak taat pada Allah. Jangan sampai karena kita ini sebagai orang tua berperilaku tidak baik, tidak mencontohi sholat, lalu menjadikan anak terhalang dalam ketaatan. Misalnya, ibu nyuruh anak, "Nah, ayo sholat." Anaknya bilang, "Loh, itu ayah aja tidak sholat. Ayah main HP terus dari tadi, aku masak saya ke masjid." Ini berarti ayah menjadi penghalang atas ketaatan anak. Kan begitu akhirnya. Ini yang menjadikan kita sedih. Kenapa? Karena ternyata yang menjadikan anak, menjadikan istri, suami terhalang dari kebaikan justru bukan orang luar, tetapi ada di dalam rumah kita sendiri. Siapa dia? Kadang orang tua, suami, istri, atau anak. Maka berhati-hatilah dengan ini. Jangan sampai kita menjadi penghalang ketaatan untuk anak-anak kita sendiri. Imam Qurtubi kemudian beliau menjelaskan kalimat fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian.
Apa maknanya berhati-hati ini? Kita diperintahkan berhati-hati kepada pasangan, kepada anak, atau kita sendiri berhati-hati supaya kita tidak menjadi musuh bagi mereka. Kenapa kita disuruh berhati-hati? Karena ada dua mudarat yang bisa terjadi, kata Imam Qurtubi. Perhatikan, ada dua mudarat yang bisa terjadi yang berasal dari keluarga kita sendiri. Mudarat itu yang pertama, kita Imam Qurtubi, mudarat yang terkait dengan badan dan urusan dunia. Mudarat yang terkait dengan urusan badan dan urusan dunia. Kemudian mudarat yang terkait dengan agama dan urusan akhirat. Berarti pasangan, istri, suami, anak itu bisa menyebabkan datangnya mudarat atas urusan badan, fisik, dan urusan duniawi kita. Ini contoh sederhana. Ini poin yang pertama dulu deh. Poin yang pertama, menimbulkan mudarat dalam urusan dunia dan urusan badan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan KDRT, kita bersikap buruk kepada anak, mudarat yang muncul pertama kali, anak itu trauma. Tidak bisa enggak. Kalau ini terus menerus, nanti anak tumbuh menjadi dewasa di usia SMP, SMA, problem dirinya mungkin akan muncul asam lambung. Pertumbuhan fisiknya tidak sebagaimana seharusnya. Muncul siklus datang bulan yang tidak normal, migrain, pokoknya penyakit fisik. Muncul problem semacam itu. Makanya biasanya dalam kasus-kasus terapi saya selalu mendiagnosanya begini, Pak Bu. Kalau ada anak di usia SMP, SMA misalnya, dia mengalami penyakit-penyakit serius, itu selalu yang kita tanya adalah bagaimana perlakuan orang tua kepada anak ini. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Imam Qurtubi tadi, ketika orang tua, ketika suami, istri menjadi musuh bagi anaknya, bagi istrinya, dia bisa menimbulkan mudarat di badan. Ya, bisa menimbulkan mudarat di badan dan termasuk urusan dunia. Urusan dunia apa? Bisa nggak sih kita ini konsentrasi bekerja kalau kita ada problem dengan pasangan? Bisa nggak sih misalnya kita para ibu tenang mendidik anak sementara dia konflik terus dengan suaminya? Bisa nggak? Susah. Kenapa ini terjadi? Karena orang itu ketika mendidik, dia perlu ketenangan dalam jiwanya. Dia ketika ingin bekerja, dia perlu ketenangan dalam jiwanya. Dan itu tidak bisa dibantah. Memang begitu situasinya. Maka ketika suami istri sering terjadi konflik, yang pertama kali muncul adalah mudarat dalam badan dan urusan dunia. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi. Baik, yang kedua. Mudarat ini adalah dalam urusan agama dan urusan akhirat. Mudarat dalam urusan agama dan mudarat dalam urusan akhirat. Apa mudarat dalam urusan agama? Ayat ini terkait dengan Auf bin Malik. Ketika beliau hendak berperang, lalu kemudian istri dan anaknya menghalangi beliau untuk ikut jihad fisabilillah. Jadi menghalangi dari ketaatan. Sama kayak tadi, mungkin kita bukan seperti Auf bin Malik yang sedang jihad fisabilillah. Tapi perilaku kita kadang menjadi teladan bagi anak, sehingga anak enggan menjalankan kewajiban-kewajiban. Ini berarti orang tua telah menimbulkan mudarat dalam urusan agama. Pak, Bu, orang tua itu pasti mendidik anak. Pasti. Baik dengan nasihatnya, baik dengan contohnya, maupun dengan diamnya, maupun dengan perlakuan kasarnya. Itu semua mendidik anak. Kalau dia menasihati, dia bisa memberikan ilmu kepada anak. Kalau dia memberikan teladan yang baik, dia mencontohi anaknya menuju kebaikan. Kalau ayah dan ibunya memberikan contoh yang negatif, berarti dia sedang mengajari hal yang negatif. Kalau ayahnya mendiamkan diri, berarti mendiamkan anak itu buta mencari kebenaran. Bisa kebayang? Jadi tidak ada orang tua yang tidak mendidik anak, tidak ada. Diamnya orang tua itu mendidik. Perlakuan kasarnya itu mendidik anak. Jadi kalau orang tua bilang, ayah misalnya bilang ke istri, udah urusan anak, urusan kamu saja. Itu sama halnya sudah mendidik waktu itu. Apa? Ya diamnya itu. Tidak ikut campur dalam urusan anak. Nanti itu pula yang akan terjadi dalam perilaku dan kepribadian anak kita. Perhatikan dalam urusan agama dan dalam urusan akhirat. Ini problem dalam diri kita. Nah, terus bagaimana jalan keluarnya, Pak?
ayo selesaikan. Yang pertama ya, selesaikan. Yang pertama, ayo ayah ibu duduk ngobrol, hentikan semua keburukan. Mulai bicarakan keburukan kita yang berpengaruh pada dua hal ini. Perhatikan, selesaikan keburukan kita yang berpengaruh pada dua ini, yang tadi disebutkan oleh Imam Qurtubi. Satu, urusan badan dan urusan dunia. Dua, mudarat yang kaitannya dengan urusan agama atau akhirat. Ngobrol, duduk. Tidak boleh egois dalam urusan ini. Pak, Bu, kalau kita semua tidak mau membahas ini, anak akan terus tumbuh. Waktu tidak bisa digantikan. 7-10 tahun ini akan terus berjalan. Begitu memasuki usia 11 tahun, kita akan terkaget-kaget. Ternyata anak kita sudah berbeda. Karena anak-anak di usia 11 tahun ke atas itu, dia sudah mendapatkan referensi lebih dari yang kita sangka. Nanti mengendalikan anak di usia 11 ke atas itu jauh lebih berat. Maka sekaranglah saatnya. Ini tidak bisa ditunda. Ngalah, bicarakan. Ini jalan keluarnya. Ngobrol, bicarakan apa yang harus dilakukan untuk ananda kita. Jangan sampai terlewatkan. Kemudian yang kedua, Pak, bagaimana jika saya ngobrol dengan suami, dengan istri, tetapi tidak ada keteladanan yang baik, perilakunya masih buruk. Bahkan ketika saya hadir bersama suami, bersama istri, justru mereka menjadi datangnya musibah, menjadi ujian, menjadi fitnah yang tadi disebutkan dalam surah At-Taghabun. Baik, solusinya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Masya Allah, kalimat ini bagus sekali, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, dikutip oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau di surah At-Taghabun ayat 14. Nanti bisa dilihat di tafsir Qurtubi. Ibnu Mas'ud mengatakan kurang lebih begini. Janganlah kalian meminta kepada Allah untuk dipelihara, dijauhkan, dilindungi dari ujian. Saya ulangi. Janganlah kalian meminta untuk dipelihara, dijaga, dijauhkan dari ujian. Karena ketika kalian datang kepada harta kalian, datang kepada istri atau suami kalian, dan datang kepada anak-anak kalian, maka kalian pasti diliputi dengan ujian. Tetapi mintalah kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian yang menyesatkan. Ini kuncinya ya. Tidak bisa kita hindari ayat tadi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk fahdharuhum, berhati-hati. Karena istri, suami, pasangan ya, itu akan menjadi fitnah, bahkan menjadi aduwwal lakum, menjadi musuh bagi kita. Makna musuh, makna fitnah tadi adalah mereka menjadi sebab kita terhalang dari kebaikan. Tapi persoalannya, istri tidak bisa dihindari, suami tidak bisa dihindari, anak tidak bisa dihindari. Faktanya kita tinggal serumah. Betul ya? Faktanya kita tinggal serumah, dan faktanya mereka tidak berubah sekian waktu. Ini ujian yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Tidak mungkin kita ini minta pada Allah, ya Allah bebaskan aku dari semua ujian. Tidak mungkin. Karena begitu kita masuk ke rumah, ketemu dengan pasangan, dia membawa ujian. Ketemu dengan anak, dia membawa ujian. Ketemu dengan harta, itu juga membawa ujian. Yang betul adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian yang membawa kepada kesesatan. Maksudnya, bolehlah suami istri itu menjadi ujian bagi kita, tapi jangan sampai merusak agama kita, insya Allah. Bolehlah anak itu menjadi ujian, tapi mudah-mudahan dia tidak merusak agama dirinya sendiri maupun kita. Jadi solusinya, Pak, saya ini gimana? Anak saya tinggal sama ayahnya karena kami sudah berpisah. Begitu dia ke saya bisa ngajari salat. Tapi begitu dia tinggal sama ayahnya, dia tidak salat. Ini gimana caranya? Doalah dengan kalimatnya Ibnu Mas'ud tadi. Ya Allah, lindungilah anakku dari ujian fitnah yang menyesatkan. Semoga ketika dia ketemu dengan ayahnya yang belum salat, itu tidak berpengaruh dalam hidupnya. Kita yang serumah dengan istri yang malas salatnya, serumah dengan suami yang malas salatnya, ucapkan kalimat yang sama ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ujian yang menyesatkan. Faham ya? Ini tugas kita semua, para ayah, para ibu. Hafalkan doa ini. Ini terjadi di masa pembiasaan. Makanya kemudian pembahasan kita di masa pembiasaan ini lebih lama, karena
Kenapa? Karena problemnya itu bukan pada diri anak kita, tetapi pada kita sebagai orang tua. Renungkanlah ini baik-baik, kawan-kawan sekalian. Memperbanyak istighfar pada Allah. Pak, tapi suami saya keras, istri saya keras. Udah, tidak usah khawatir. Doa tadi, lakukan doa yang tadi. Lalu apa amalan yang harus saya lakukan? Ini yang dicontohkan oleh Uzaifah. Ketika beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampaikan, ya Nabi, ya Rasulullah, saya ini ketika saya datang kepada istri, pada suami, pada anak-anak saya ini keras, kalimat saya ini keji. Kata beliau begitu. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Uzaifah menyampaikan, ya Rasulullah, ketika saya ketemu dengan istri, dengan suami, kalimat saya keji. Apa yang harus saya lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana istighfarmu wahai Uzaifah? Sedangkan aku beristighfar sehari 100 kali. Apa maknanya? Berarti tolong, ayo kita saling menyadari. Kalau kita kasar, ya sadar dong kalau kita ini kasar. Karena itu berpengaruh kepada anak kita. Kalau ucapan kita keji, ucapan kita ini buruk, ayo seperti Uzaifah tadi. Sadar dong kita ini kalimatnya negatif. Kalimatnya tidak enak, perilakunya tidak baik, contohnya kurang baik. Istighfar setelah itu. Istighfar itu yang akan menjadi kafaroh, penghapus atas ucapan yang buruk, atas perilaku buruk kita di hadapan keluarga kita. Paham ya? Jadi ayat tadi yang inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, mereka ini pasangan istri bisa menjadi musuh, menghalangi kita dari ketaatan. Coba kita panjangkan cara berpikirnya terkait dengan ayat ini. Jangan-jangan yang menjadi musuh, yang menjadi penghalang kebaikan itu bukan istri kita, bukan suami kita, tapi justru kita sendiri. Ya, jangan-jangan ini kita sendiri. Maka bagaimana jalan keluarnya? Istighfar. Sadar bahwa kita telah menimbulkan kemudaratan. Sadar bahwa kita telah menyebabkan mudarat dalam urusan dunia anak kita. Sadar bahwa kita telah memberikan mudarat dalam urusan agama keluarga kita. Sadar ini dulu. Baik, setelah doa dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, yang kedua adalah ayo kedua pihak, suami, istri, sadar bahwa kita punya kontribusi buruk terhadap diri keluarga kita. Ya, sadar. Lalu jalan keluarnya apa? Istighfar saja. Minta ampun pada Allah. Nanti setelah itu insya Allah akan berubah. Kalau kesadaran ini tidak muncul, nanti akan sangat sulit berubah. Ya, para ayah, para ibu, saya anggap teman-teman sekalian yang anak-anaknya masih di bawah usia SMP, ya saya anggap sebagai adik ya. Makanya saya nasihati adik sekalian, adik-adik sekalian, istighfar yang banyak. Letakkan ego dalam diri, jangan terlalu egois. Kalau memang ucapannya, kalimatnya buruk, ayo ngaku lalu istighfar. Gitu ya, teman-teman sekalian. Semoga Allah berkahi antum sekalian, semoga Allah berkahi majelis kita, semoga di bulan yang mulia ini Allah berikan kepada kita sifat yang baik, akhlak yang baik. Nanti antum browsing di internet, yang pertama sekali lagi ya, sadar dulu bahwa kita punya keburukan. Sadar dulu sebagai orang tua ucapan kita tidak baik, sadar dulu. Lalu setelah itu baca doanya Ibnu Mas'ud tadi, nanti bisa dilihat di rekamannya ya. Kemudian istighfar yang banyak. Lalu yang terakhir, keempat, cari doa-doa Nabi tentang berlindung dari akhlak yang buruk. Baca itu, Mas, Dek ya, para ayah, para ibu, baca doa itu. Mudah-mudahan nanti setelahnya akan muncul sifat yang baru dalam diri kita. Sungguh-sungguh, ya Allah, saya punya sifat pemarah, ya Allah, saya bertobat dari sifat ini, saya mohon ampun. Karena itu dulu yang pernah saya lakukan, dan itu alhamdulillah Allah mudahkan. Yang penting ngaku kayak Uzaifah tadi. Ya Allah, saya ini, kalimat saya ini buruk ya Allah pada istri dan anak saya. Ya Allah, saya bertobat, saya mohon ampun. Lalu istighfar. Gitu ya caranya ya. Semoga Allah berikan kebaikan yang besar untuk antum sekalian. Teriring doa untuk antum sekalian, semoga Allah berikan keberkahan, Allah sucikan, Allah bersihkan jiwa antum sekalian dari sifat-sifat yang tidak baik. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang penuh kebaikan, keluarga yang berkah, rumah tangga yang penuh dengan rahmat Allah insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Baik teman-teman sekalian, karena kita memasuki 10 hari terakhir, mohon maaf untuk kajian berikutnya kita off dulu. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan Syawal. Mungkin setelah 10 Syawal insyaallah kita lanjutkan lagi kajiannya.
Gitu ya, kita bersabar dulu. Silahkan nanti di 10 hari terakhir doa sungguh-sungguh, minta akhlak yang baik. Minta akhlak yang baik. Dan yang pokok tadi, bagi antum sekalian yang sedang diuji keluarganya, dengan pasangan, dengan keluarga, doalah dengan kalimatnya Ibnu Mas'ud yang tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.